akan kita jelaskan bagaimana dia masuk ke dunia birokrasi, seperti apa yang boleh dia lakukan dan yang tidak, bagaimana jalur yang harus dilalui. Nah, ini yang harus bisa dipahamkan kepada mereka, dan yang sudah segenerasi saya, yang sudah seusia saya juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Masih ada nggak pikiran-pikiran yang curiga pada ASN, masih ada nggak ya, Pak? Loh, pasti ada, pasti ada. Jangan ancam main perintah, tapi kan harus bisa memberikan contoh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi, Suko Widodo, dalam Jatim Channel, sebuah mata acara yang mengajak Anda untuk mengetahui lebih dalam tentang kebijakan Provinsi Jawa Timur, sekaligus mengenal siapa sosok penentu pengambil kebijakan. Nah, pemirsa, salah satu yang terjadi dalam perubahan karena disrupsi ini adalah aparatur sipil negara. Jadi banyak orang yang berpikir untuk menjadi ASN itu harus nyogok, harus bayar, macam-macam itu. Percayalah, itu salah besar. Saya tahu persis karena saya menjadi bagian dengan orang yang akan saya bicara, pimpinan tertinggi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur, Ibu Indah Wahyuni. Apa kabar Mbak Yuni? Alhamdulillah, sehat-sehat. Nah, Mbak Yuni lah dengan saya, kebetulan Anda tahu saya di apa ya, karena saya belajar SDM juga dan belajar sama beliau, dan kita sama-sama hari ini kita butuh belajar untuk menghadapi perubahan, dan perubahan yang luar biasa adalah bagaimana hubungan antar manusia. Orang di luar sudah bercerita soal metaverse, dunia lain di mana orang terhubung dalam satu jaringan global. Nah, kita masih sibuk dengan urusan yang kadang-kadang curiga satu sama lain. Dan kali ini kita akan mendengar langsung bagaimana penuturan beliau membuat ASN yang profesional, yang mungkin berbeda di masa silam. Karena layanan sekarang mungkin tidak lagi pertemuan fisik, tetapi harus dengan alat yang saya pegang ini. Orang terhubung satu sama lain. Mbak Yun, ngurusi berapa ribu orang di Jawa Timur? Jadi di Jawa Timur ini jumlah pegawainya adalah kurang lebih 73.000. 73.000. Itu termasuk pegawai Pemkot, Pemprov aja. Pemprov saja. Pemprov saja. 73.000. Dan dari 73.000 yang ASN ini kurang lebih 45.000. Sisanya baru itu adalah non ASN-nya. Misalnya yang PTT, PTT, GTT, macam-macam itu. Seperti itu. Yang sisanya pusing kalau GTT ini udah, waduh, ngurusi koplak Mbak ngurusi. Saya kira enggak juga ya. Semuanya sudah ada mekanismenya, proses kerjanya juga sudah ada, sehingga bagi kami lebih mudah untuk menangani itu. Dan sebenarnya dari 45.000 ini kan yang fungsional ada 33.000. Nah, ini yang perlu. Fungsional itu yang kayak saya dosen ini, Bu, ya? Nah, iya, betul. Tapi saya bukan pegawai provinsi, Bu, ya. Pegawai pusat ya. Pegawai pusat, tapi kan kita memang ada strata ya. Nah, ini kita yang berbicara yang di provinsi seperti itu. Jadi fungsional saja 33.000. Nah, saya katakan ini dari data statistik kami. Untuk dari yang segi usia ya, dari segi usia itu yang middle antara usia 40 sampai 49 tahun, dari yang 45.000 ini kurang lebih ada 13.000. Oh, saya tidak masuk itu, Bu. Nah, ya berarti yang paling banyak ini yang usia middle ya, 40 sampai 49 jadi tahun. Jadi usia 40 sampai 49 tahun. 49 tahun itu berapa persen, Bu? Kalau prosentasenya saya belum menghitung, tapi yang jelas ada kurang lebih 13.000. Itu yang paling banyak ya? Yang paling banyak. Terus yang angkatan saya ini berapa? Bapak usia berapa? Waduh, ini jadi yang sudah mau memasuki nanti kalau saya cerita nanti saya bingung, saya dicari ulang tahunnya. Tapi kalau di atas 50 lah, Bu, berapa? Ini yang di atas 50 ya, jadi yang mendekati usia pensiun itu juga cukup banyak. Kurang lebih ada 11.000. Jadi prosentasenya yang generasi seusia saya ini kurang lebih 64% lah. 64%. Nah, ada lagi yang generasi milenial ya. Yang seleksinya lewat online segala macam. Nah, sudah yang terbiasa menggunakan IT, itu ada kurang lebih 21%.
Jadi pegawai di Jawa Timur itu terdiri dari, kalau dalam teori generasi itu kan dibagi 5, ada baby boomer, ada X, Z, Z, A. Yeah. Kalau generasi baby boomer itu kan pasca Perang Dunia 65. Saya termasuk yang itu, Bu. Yeah, generasi. Itu kan harus mundur otomatis kan. Yeah. Tapi ini kan masih memegang kunci-kunci di apa ya, jabatan birokrat ya, birokrasi ya. Nah, ini sementara dunia sekarang adalah dunianya anak muda. Anak muda. Nah, ini apa nggak ada konflik? Memang ada gap generation ya istilah. Kalau saya sampaikan seperti itu, karena apa? Generasi milenial ini kan generasi yang sudah terbiasa terbuka ya. Terus dia sudah terbiasa untuk menyampaikan sesuatu secara langsung, lugas, seperti itu. Dan juga sudah terbiasa dengan IT, mandiri segala macam. Nah, generasi seusia saya ini adalah generasi yang memegang kukuh bagaimana birokrasi itu berjalan. Harus ada disposisi dulu. Nah, ini seperti ini. Inilah gapnya yang terjadi. Sehingga anak-anak muda ini tidak serantan, ya, serantan itu kata yang tepat kurang bisa, artinya proseding yang harus untuk bisa mengikuti. Kok lama banget sih gitu ini birokrasi kayak nggak jalan-jalan. Nah, inilah yang kita ingin padukan dengan antara yang generasi seperti saya dengan generasi milenial ini. Makanya kita ingin mengadakan adanya istilah kami itu sekolah perubahan. Jadi kita memadukan bagaimana keinginan anak muda dan yang sudah kita lalui bisa berjalan dengan sejalan seperti itu. Jadi tidak ada gap lagi. Mbak Yun, ini menarik ya, kebijakan mempertemukan antara birokrasi yang dianggap rumit dengan kecepatan teknologi. Tapi perlu diketahui pemirsa, birokrasi dimanapun ya, katakanlah Indonesia paling rumit, enggak juga. Birokrasi memang harus ada regulasinya karena ini menyangkut kebijakan banyak. Karena kalau di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu ada yang dirahasiakan, ada yang tidak. Karena itu menyangkut negara. Ini bukan bukan private, sehingga memang harus diatur, itu harus dipahami. Nah, perkaranya bagaimana kemudian ini ya mempertemukan itu. Iya. Bu Yun punya ide sekolah perubahan. Nah, sekolah perubahan itu seperti apa sebetulnya? Nah, ini, jadi sekolah perubahan itu maksudnya memperjelas. Jadi nanti pada misalnya nih yang mau masuk ini ya, CPNS yang baru ini, nanti akan kita jelaskan bagaimana dia masuk ke dunia birokrasi, seperti apa yang boleh dia lakukan dan yang tidak, bagaimana jalur yang harus dilalui. Nah, ini yang harus bisa dipahamkan kepada mereka, dan yang sudah segenerasi saya, yang sudah seusia saya juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman, sehingga yang seperti kami pun harus bisa paham yang namanya teknologi informasi. Karena apa? Namanya generasi milenial ini kan sudah terbiasa dengan gadget. Nah, biar namanya birokrasi ini tidak bulat seperti apa gitu ya. Nah, ini juga harus dibuat percepatan dengan adanya penggunaan teknologi informasi. Dan ini sekaligus kita senyampang dengan apa yang digagas oleh Presiden ya, ada istilah SPBE. Sistem pemerintahan berbasis elektronik ya. Dan ini pun juga sejalan dengan apa yang disampaikan Ibu, program utama Ibu. Kita tahun ini saja seluruh OPD, setiap OPD harus punya 2 inovasi. Setiap OPD harus punya 2 inovasi. Nah, ini yang harus bisa mendorong itu. Apalagi kita kan sudah masuk di dunia digital ya, 4.0, di mana kita harus melakukan transformasi, termasuk juga di manajemen ASN ya. Jadi kita harus ada tiga transformasi. Yang pertama adalah transformasi organisasi, transformasi bagaimana mekanisme kerjanya yang harus berbasis digital tentunya, dan juga transformasi di dalam pelaksanaan manajemen ASN yang sudah berbasis digital. Jadi manajemen ASN ini mulai dari pengadaan formasinya, pengadaan
pegawainya sampai dengan pensiun pun itu sudah harus berbasis digital. Nah, kita sudah ada namanya SIMaster. Nah, SIMaster itu Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi. Jadi ini semuanya mulai dari mengukur kinerjanya semua ada di sini. Nah, untuk yang transformasi organisasi, kita sekarang sudah masuk di penyederhanaan birokrasi. Ini kan sekarang juga sudah didengung-dengungkan oleh Presiden adanya delayering ya, di mana ada tiga sekarang sudah ada 2. Jadi yang tadinya ada eselon 2, 3, 4 sekarang sudah hanya ada eselon 2 dan 3 untuk mempercepat pelayanan ya. Nah, ini akhirnya dipangkaslah yang eselon 4-nya. Tapi eselon 4 ini nantinya masuk menjadi fungsional. Jadi yang tadinya ada eselon 2, 3, 4 sekarang sudah hanya ada eselon 2 dan 3 untuk mempercepat pelayanan ya. Nah, ini akhirnya dipangkaslah yang eselon 4-nya. Tapi eselon 4 ini nantinya masuk menjadi fungsional. Oke, ini yang menarik. Jadi para pemirsa, mari kita membawa pikiran perubahan itu dalam diri kita. Jadi Bu Yuyun ditugaskan untuk mereformasi dalam tanda petik, sebenarnya bukan reformasi, tetapi kemudian mentransformasi jalan pikiran, cara-cara melayani publik. Maka Anda yang pengen jadi pegawai negeri dengan asumsi bahwa wis mlebu bayar dicokot-cokot alot, no way man. Gak usum itu, gak usum. Jadi perubahannya besar sekali. Saya bisa mengatakan karena saya juga sama-sama belajar di ruang ini, dan inilah yang dituntut ketika reformasi. Bukan hanya reformasi, tapi tuntutan teknologi, tuntutan peradaban dunia mengharuskan kita. Dan salah satunya adalah mari yang sudah menjadi pegawai mulai berpikir bahwa struktural itu mulai dikurangi, fungsional. Ini sama dengan di Amerika, di Australia, di Eropa, di mana para pelayan aparatur negara itu menjadi pelayanan masyarakat itu dia lebih banyak kinerjanya, aturannya sudah ada dan semuanya sudah ada, sehingga tidak ada lagi yang disembunyikan. Maka mari kita berpikir bling-celing untuk membuat itu. Kalau Anda tidak pengen wah saya ini pengen bebas, ya jangan jadi pegawai negeri atau ASN karena ada aturannya. Meskipun ada yang kita sebut dengan, itu menarik Bu Yuyun, soal inovasi tadi, karena jiwa ASN itu sekarang bergeser menjadi bukan lagi punggowo, pangreh rojo, antenar, enggak men, sekarang ini sudah pada melayani dan ada sikap entrepreneur. Jadi memang jiwanya jiwa prestasi, dan itu lahir kalau para ASN punya kreativitas. Bu Yuyun menyiapkan sekolah itu. Sekolahnya seperti apa sekarang pertanyaannya? Pak, itu yang di sekolah itu semua atau? Jadi sekarang yang kita garap lebih dulu yang baru masuk, kan lebih gampang ya. Mereka diberi wawasan lah bagaimana nanti dia masuk di dunia kerja birokrasi seperti apa. Jadi jangan sampai nanti dia kecewa, kok kayak gini lah. Kan seperti saya sampaikan tadi, generasi milenial ini kan berbeda dengan generasi zaman saya, ya kan gitu. Apalagi zaman saya. Jadi yang ini yang harus dipahamkan sama mereka. Nah, nantinya secara pelan-pelan pun yang seperti saya pun nanti juga akan ada masuk di situ. Jadi ada pendampingan di situ. Jadi bagaimana kita harus bisa berkomunikasi dengan generasi milenial ini, dan bagaimana kita nanti bisa memberikan pekerjaan pada mereka-mereka yang muda ini. Jangan ancam main perintah, tapi kan harus bisa memberikan contoh ya. Nah kalau sudah ini kerjakan ya enggak bisa kan seperti itu. Nah jadi ini kerjakan, maksudnya ini harus begini-begini. Nah ada perintahnya tuh yang jelas. Karena mereka kan nanti kalau nggak sama, nanti gampang protesan nih anak muda sekarang kan seperti saya tadi, mereka lebih lugas. Kalau frontal. Nah, kalau mereka nggak suka ya udah langsung ngomong aja kan dulu, gitu. Kalau dulu nggak berani Bu ya. Nggak berani banget, bisa kena sanksi seperti itu. Nah sekarang mereka lebih demokratis, lebih ekspresif lah. Dan sementara ada aturannya. Sebenarnya yang senior ini kan juga harus siap menerima ya Pak ya.
istilahnya keterbukaan itu ya harus semacam. Nah, sekolah ini kan mempertemukan itu Bu ya. Iya, mempertemukan sehingga memperkecil adanya gap generation ini. Seperti itu sehingga akhirnya ada kesamaan visi misi ya di dalam melaksanakan ini nanti, seperti itu. Sudah sejalan lah. Jadi tidak ada lagi perbedaan. Sekarang kan jurangnya mungkin agak terlalu berat. Nah, seperti itu. Nah, ini yang juga apalagi sekarang kita kan sudah masuk yang saya sampaikan tadi SPBE ya. Kita sudah bisa harus diceritakan berbasis SPBE ini konsepnya seperti apa? Kan ini kan sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi ya, sudah elektronik, sudah digital. Nah, kita sekarang misalnya sudah untuk penandatanganan aja ya, kita sudah pakai e-tanda tangan, seperti itu. Sehingga ini mempercepat pelaksanaan pelayanan dan juga manajemen pemerintahan. Nah, di BKD sendiri pun sekarang juga sudah lebih baik seperti itu, karena apa? Mobilitas para pejabatnya itu lebih tinggi ya, karena juga menangani jumlah pegawai yang segitu banyak. Nah, kita sekarang sudah ada namanya teknologi informasi namanya Siratna. Jadi Siratna ini adalah Siratna ini adalah sistem informasi surat dinas berbasis elektronik. Jadi kami selaku kepala BKD Provinsi Jawa Timur bisa bekerja di mana saja. Ini senyampang dengan keadaan ini ya, pandemi ya. Seperti itu, ada work from home, work from office. Nah, seperti itu. Nah, ini saya bisa bekerja atau melakukan disposisi di mana saja. Saya ada di mana? Saya ada dulu kan gini Bu ya, kalau kepala BKD-nya lagi tugas di Ponorogo, surat yang di Surabaya di kantor harus nunggu besok pulangnya Ibu. Iya, sekarang enggak. Di mana saja bisa. Jadi di-emailkan ke saya, bisa saya disposisikan, kita transfer kembali kan bisa, seperti itu. Jadi bisa lebih cepat memberikan pelayanan seperti itu. Jadi ini yang kita dengung-dengungkan dengan adanya memberikan pelayanan berbasis digital ya. Jadi sekarang kita sudah berbasis digital semuanya. Nah, seperti itu. Inilah yang kita mau sehingga memberikan pelayanan bisa lebih cepat, termasuk juga kita sekarang sudah ada teknologi informasi yang melakukan tracking, jadi kita bisa menelusuri. Jadi misalnya saya mengirimkan, staf kami mengirimkan surat kepada saya, ini kok nggak turun, di mana? Nah, ini ada di mana? Nah, seperti itu bisa dilihat. Nah, seperti itu. Inilah kita senangnya menggandeng anak muda yang sudah paham dengan teknologi informasi, sehingga ini bisa mendukung kerja cepat bertemulah kami. Di situ. Jadi pemirsa, ini saya kira kita luar biasa Indonesia, dan kita sedang mengalami disrupsi digital barengan dengan pandemi, sehingga double. Sehingga kalau Anda melihat bahwa kalau dulu mungkin itu sudah ngirim surat kepada pimpinan kok nggak nyampe-nyampe. Sekarang sudah bisa di-tracking Bu ya. Iya, masuknya tanggal berapa, dan posisinya sampai di mana itu bisa ada di mana, lambatnya di mana, itu sudah ketahuan. Semua sangat terbuka. Sekarang terbuka dan transparan. Dan masyarakat boleh menyampaikan keberatan kalau sampai kemudian layanan itu tidak sesuai dengan SPBE, karena standarnya kan sudah berbasis elektronik itu. Nah, maka Anda pun juga jangan mengganggu-ganggu, misalnya bikin aneh-aneh apa isu-isu, karena kita udah transparan loh, hati-hati. Nah, itu kan menjadi penting agar masyarakat juga mulai, kita memang sama-sama butuh perubahan. Dan sepanjang saya 30 tahun itu menjadi surveyor peneliti, itu memang salah satu negara-negara maju itu memang adalah tradisi untuk konstruksi, tidak sekedar mengkritik tetapi juga memberikan solusi itu. Seringkali kan ada orang yang mindsetnya udah negatif sehingga kritiknya sampai mati kita. Nggak ada yang memberikan upscaling tentang prestasi. Nah, Bu Yun, tentu saja kan ada untuk membuat ASN yang responsif, yang melek digital, yang kemudian untuk menghasilkan kerja yang bagus, kan nggak semudah membalik tangan. Memang. Yang kira-kira harus apa saja dan bagaimana melakukannya. Ya, jadi sebenarnya kita ini harus buat aturannya dulu ya, aturan mainnya dulu seperti apa, kan seperti itu. Jadi kita sudah punya pergub tentang pola karir dan kode etik ya, dan ini juga pola karir ini juga mengatur kalau seandainya itu
ASN itu atau pegawai di lingkungan Pemprov itu punya inovasi dan itu dihargain kan itu. Dan setiap tahun kita kan ada penilaian Kofablik ya yang diadakan oleh biro organisasi misalnya. Ini kan kolaborasinya ada di situ. Nah, seperti itu. Ada penilaian-penilaian tersendiri. Nah, ini kan juga menjadi catatan di dalam dia kinerjanya, kan ada catatan seperti itu. Nah, ini yang kita nilai nantinya seperti itu. Dan kita juga sekarang untuk jabatan ASN ini kan bagaimana sih yang seperti Pak Suko tadi, ASN yang harus profesional ini seperti apa? Kita memang harus profesional dalam hal misalnya ASN itu harus punya jabatan profesi, sudah tertentu ya jabatannya seperti itu ya. Dan yang kedua, dia harus juga punya disiplin ya, etika, dan juga dia harus punya tanggung jawab. Nah, seperti itu. Nah, ini semua kita atur di dalam pola karir, pergub pola karir itu, sehingga ini semuanya jelas seperti itu. Ini tadi yang saya tanyakan, kenapa yang saya pelajari bahwa profesionalisme itu adalah orang yang mendapatkan remunerasi karena kinerjanya, dan kinerja itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Itu artinya kan biar tidak ada lagi misalnya jurusan teknik menjadi kabag hukum. Wah, misalnya ini, mohon maaf ini, atau apa semacam itu, atau memang dari awal disengajakan seperti itu. Biar tidak ada lagi misalnya jurusan teknik menjadi kabag hukum. Wah, misalnya ini, mohon maaf ini, atau apa semacam itu, atau memang dari awal disengajakan seperti itu. Nah, sebenarnya begini Pak Suko, kalau untuk di jabatan struktural ya, seperti misalnya seperti kami di eselon 2 jabatan pimpinan tinggi Pratama ini kan sudah fungsi manajerial ya. Oh, jadi bukan teknisian ya, seperti. Kalau teknik ya mau jadi yang punya kompetensi manajerialnya bagus ya nggak masalah. Sekarang aja Menteri Kesehatan dia dari insinyur kan seperti itu. Saya kira nggak masalah. Tapi yang teknisian misalnya kompetensi di dalam melaksanakan tugas, dia punya ilmu pengetahuan yang misalnya bisa diterapkan di dalam penyuluh pertanian otomatis kan harus, paling nggak dia dari insinyur pertanian misalnya semacam seperti itu ya. Nah, seperti itu yang harus dijabarkan seperti itu yang diatur di pergub pola karir seperti itu. Dengan 73.000 ya cukup berat juga ngaturnya. Ya, dan itu makanya sekarang bagaimana mendorong yang seperti ditanyakan oleh Pak Suko, gimana caranya biar PNS pegawai kita ini bisa tetap di jalur yang betul. Nah, kita kan harus punya aturan-aturan hukumnya ya. Jadi bagaimana kalau dia melanggar disiplin? Nah, kita kan sudah ada mulai dari undang-undang kepegawaian, ada PP tentang manajemen ASN-nya, dan ada aturan-aturan yang lain yang juga di pergub juga ada. Nah, ini yang memagari mereka bagaimana harus bekerja. Nah, kita hanya memantau. Kalau misalnya terjadi pelanggaran, nah ini gimana? Nanti kita punya tim dengan inspektorat, dengan BKD, kita diadakan. Nah, selama itu bisa dilakukan pembinaan, pasti itu akan berjalan. Nah, bagaimana mendorong mereka untuk bisa membuat terobosan-terobosan? Ya, kita harus bisa meningkatkan kompetensi mereka, misalnya ya dengan menyekolahkan ya, kita juga melakukan diklat, short course, segala macam. Nah, ini yang penting bagaimana meningkatkan kompetensi dari ASN kita. Oke Bu, kita coba lihat sekarang yang fungsional tadi 33.000, kebanyakan adalah para guru dan kesehatan dan guru. Nah, mereka yang berada di garda terdepan. Nah, dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang demikian cepat, ini kan mungkin Ibu juga perlu memberikan pesan pada para guru-guru, pada perawat itu untuk, kan sekarang gini, misalnya kalau dalam pengetahuan ilmu penanganan jantung misalnya, itu kan dengan pola dulu dan sekarang beda, atau misalnya tapi tingkat operasi atau kesehatan. Nah, mereka mendapatkan pengetahuan-pengetahuan update itu dari mana, Bu? Nah, kalau pengetahuan update kan mereka juga bisa meningkatkan kompetensi secara mandiri ya. Iya, lewat dia sendiri. Sendiri, dan bisa dari masing-masing dinas seperti itu bisa.
Nah, tapi mereka harus mendapatkan surat izin belajar dari kami. Seperti jadi itu. kalau misalnya dia meningkatkan izin S2 harus tetap ada izinnya. Iya, jadi nah ini nanti biar S2-nya bisa dimanfaatkan. Nah, itu bisa nanti bisa untuk meraih angka kreditnya naik. Atau paling nggak sekolahnya harus jelas Bu ya. Nanti asal nyari sekolah yang mohon maaf kan ada sekolah yang rada setengah bal-bal itu kan ijazahnya kan masuk ke akreditasi atau enggak itu kan juga perlu dipantau jadi juga. Itu makanya itu ada surat izin belajar untuk itu. Nah seperti itu. Jadi nggak semuanya langsung mereka. Kalau mereka mandiri tanpa ada surat izin belajar dari kami kan bagaimana nanti mereka bisa menyesuaikan penyesuaian ijazahnya kan nggak semudah itu seperti itu. Oke, ini cerita tapi diantara kita Bu, jangan bilang siapa-siapa. Wah ini menarik ini, jangan bilang siapa-siapa. Ini kalau yang senior mohon maaf ini kan belajar teknologi itu nggak gampang loh Bu. Itu kan ya saya aja kalau nyari beli makan pasti gradul ya, pesen itu lah. Kan padahal kan SPBE itu berdasarkan semacam ini. Nah, mungkin ada kisah-kisah yang para senior ini juga mengeluh soal ini, Bu. Iya, sama sih sebenarnya. Saya ini kan juga termasuk generasi lama. Saya juga harus banyak belajar seperti itu. Ya, saya kan juga ya staf kami ini kan banyak yang generasi milenial itu. Saya belajar dari mereka juga kayak gitu. Ya, saling input lah, saling memberikan masukan lah. Nah, seperti itu. Ya, tapi semuanya ada kemauan dari diri kita bahwa kita memang harus bisa berubah seperti itu, bisa menerima perubahan ini. Itu yang penting. Itu poinnya. Jadi bisa menerima perubahan yang kita sebut dengan adaptasi. Jadi kunci memenangkan masa depan adalah beradaptasi dengan perubahan itu. Nah, adaptasi di dalam lingkungan ASN sebagai organisasi, sebaliknya anak-anak muda yang masuk ASN dia kan harus beradaptasi dengan budaya di dunia yang birokrasi yang ada, itu. Yang sudah berjalan seperti itu. Nah, kira-kira ini Bu, anak-anak muda ini ya, saya nggak berani disi, tapi kira-kira apa yang kira-kira perlu mendapat semacam pendidikan atau pengetahuan terhadap organisasi itu? Ya, apa yang harus didapatkan oleh anak-anak ini ya. Bagaimana masuk di dunia birokrasi ini ya, jadi harus yang siap mereka. Harus siap karena mereka sudah memilih di situ kan. Nah seperti itu. Nah kita juga yang bagi kami ini kami juga yang harus bisa menyediakan apa yang diinginkan oleh mereka. Jadi seperti ini ya. Sekarang ini anak-anak muda ini paling susah, paling males ya untuk diajarin seperti antara murid dengan guru ya, dituturi terus males kan gitu. Mereka lebih banyak untuk belajar by learning ya. Cara mereka sendiri. Nah, seperti itu. Makanya mungkin lebih bagus kalau mereka masuk di on job training kan gitu. Jadi belajar secara langsung karena ini menjadi pengalaman bagi mereka. Dan itu mereka punya gadget itu, handphone itu sudah bisa tanya kemana-mana, nggak tanyanya malah ke Mbah Google kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau pegang belajar buku, kalau saya dulu kuliah tuh buku tebel segini nih harus bisa merangkum. Nah, sekarang mana perlu kayak gitu. Karena anak-anak itu sudah dengan gadgetnya dia sudah bisa kemana-mana. Nah ini yang harus kita padukan Pak Suko. Nah makanya jadi kita nggak bisa terus habis itu istilahnya nyekoi ya, nggak seperti itu. Nah makanya kita belajar dengan by learning inilah yang kita nanti akan lakukan seperti itu. Iya, pemirsa, setiap zaman pasti punya kerumitan sendiri, tapi juga momentum sendiri. Ketika revolusi teknologi itu kan tahun 90-an itu kan sebelum itu kan mahasiswa dulu ya, kalau biar gagah kan bawa buku tebal itu. Pokoknya juga buku melakukannya CC. Tapi perubahan itu dengan komputer kita bawa disket. Disket yang gede itu, agak kecil itu. Terus di dalam tahun-tahun 90-an 2000 itu kan kita semua pegawai juga mengalungkan USB. Wah, tanda dia adalah bagian dari kelas. Sekarang tidak perlu lagi. Karena cloud sistem ini menyimpan itu. Nah, perubahan-perubahan itu saya harus diikuti di semua ini. Tetapi yang tidak berubah adalah budaya organisasi sebagai sebuah entitas yang memang ini negara. Salah satunya Bu ya, kan misalnya
sepandai apapun, dia kan harus ketika dia bicara di depan publik, apakah dia haknya tidak, atau dia bicara politik, di mana mereka harus non politik. Nah, pendidikan ini gimana, Bu? Apa ya? Itu ketentuan kan harus dijaga, Bu. Ya harus, Pak. Namanya aturan-aturan main ini kan harus dipahami sama mereka. Karena wilayah mereka di situ. Iya, ini yang harus kita pahamkan sama mereka. Jadi apapun ceritanya mereka harus paham itu. Karena masuk saya kira di semua lini ya, pastilah organisasi, di organisasi manapun harus menjaga, itu pasti ada aturan mainnya. Jadi kita tidak bisa seenaknya, kan seperti itu ya. Ini yang harus kita pahamkan sama mereka. Tapi kita juga beri kesempatan pada mereka untuk bisa mengaktualisasikan diri mereka. Makanya saya tadi sampaikan, mungkin cara belajarnya ini sudah tidak lagi duduk dicekoi seperti ceramah, itu. Nah ini mungkin dimasukkan di dalam on job training. Nah ini di berapa lama, nah seperti itu. Mereka belajar by learning doing ya, seperti itu. Nah itu nanti yang kita akan lakukan seperti itu. Mungkin cara belajarnya ini sudah tidak lagi duduk dicekoi seperti ceramah, itu. Nah ini mungkin dimasukkan di dalam on job training. Nah ini di berapa lama, nah seperti itu. Mereka belajar by learning doing ya, seperti itu. Nah itu nanti yang kita akan lakukan seperti itu. Oke, tadi kan ada konsep Bu Gubernur menarik ya, harus ada inovasi ya, harus ada inovasi. Inovasi itu lahir dari kreativitas. Kreativitas itu lahir dari sebuah keadaan di mana sebuah program itu biar tidak mengalami stagnan. Biasanya dia muncul dari kecerdasan dan keterampilan serta visi yang dilakukan oleh ASN semacam itu. Apa ada juga, Bu ya? Kalau di ASN itu semacam penghargaan atau reputasi terhadap mereka yang menemukan kreasi-kreasi itu, gitu. Itu kan penting juga agar dia tetap menjadi bagian dari ASN yang produktif. Ya pasti ada. Jadi di dalam suatu pekerjaan kita kan pasti ada punish and reward ya, pasti ada lah seperti itu. Dan ini pun bagi kami karena yang berprestasi ini kan juga nanti diukur dengan kinerjanya ya. Kalau memang itu sangat membantu dan itu pasti ada. Nah ini kan sekarang di Pemprov kan juga ada istilahnya ada TPP-nya, sebagai tunjangan perbaikan penghasilan. Nah ini nanti juga akan berdampak ke situ. Nah bisa misalnya dengan yang fungsional ya, yang fungsional itu akan menjadi lebih cepat kalau dia lebih banyak berprestasinya kan akan meningkatkan angka kreditnya. Nah ini yang nanti bisa diukur di situ seperti itu, sehingga pangkatnya juga menjadi lebih cepat seperti itu. Kalau misalnya Bu ya, kan berarti kan ada perubahan ya. Dulu kan berharap bahwa nanti kalau saya masuk ASN setelah, kalau dulu LPG, sekarang apa namanya Bu ya? Latsar. Latihan dasar. Oke, dasar ya, untuk menjadi PLC. Dia Latsar, kemudian dia menjadi, kan dia berharap kan, saya 10 tahun lagi jadi kasih eselon 4 misalnya. Dulu ada eselon 5, ingat saya tahun 80-an itu kasupsi, dulu sekarang nggak ada. Kasih. Sekarang kemudian kabit sekarang. Nah, saya masih ingat kalau nggak salah 2-3 tahun lalu Pak Jokowi Presiden mengatakan bahwa memang akan tidak ada eselonisasi dan lebih banyak pada fungsional itu. Nah ini berarti kan harapan dari ASN Bu ya, kecewa kan? Nah, sebenarnya nggak gini, Pak Suko. Sekarang anak-anak ini, jadi mereka ini masuk mendaftar menjadi CPNS itu sudah di jabatan tertentu. Nah, seperti itu. Spesialisasi sudah ada. Dia mau masuk menjadi apa? Jadi perencana, jadi analis kepegawaian. Itu sudah ada di situ. Termasuk juga misalnya mau jadi widya iswara. Nah, sudah ada masuk di situ. Nah, makanya saya katakan ini yang menjadi gagasan juga, salah satu gagasan kami, Pak Suko, begini. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, usia yang 40 sampai 49 tahun ini adalah jumlah yang terbanyak, kurang lebih 13.000. 49. Nah, padahal Pak Suko, jabatan struktural sebelum ada
penyederhanaan birokrasi itu kurang lebih sebanyak 1.200 ya. Itu kan jadi rebutan. Nah, dari jumlahnya 43.000 yang direbut itu segitu. Hanya segitu. Nah, terus habis gitu dari setelah adanya penyederhanaan birokrasi, kita sekarang sudah tinggal 999 ya, karena sudah ada yang disederhanakan seperti itu. Nah, ini yang nanti akan dengan adanya tambah sedikit jabatan, berarti kita harus bisa bagaimana dengan jumlah ini. Kalau mereka tidak mendapatkan jabatan, hopeless ya Pak. Hopeless, dan mereka frustasi, dan ya mereka malas-malas kerja, inilah kalau kita CPNS ini sudah masuk, sudah dari awal sudah di sosialisasi, sudah di pengenal itu. Nah, apa salahnya kalau sekarang kita bergerak memperbanyak fungsional, memperbanyak fungsional kan, seperti itu. Dengan memperbanyak fungsional, jabatannya jelas. Oh, nanti habis gini saya dengan angka kredit sekian saya bisa naik menjadi jabatan misalnya dari analis kepegawaian muda menjadi madya, kan seperti itu. Nah, ini yang harus kita pikirkan Pak Suko. Lah, setelah itu Pak Suko, dengan kalau kita memperbanyak fungsional, orang tidak akan berpikir lagi untuk jabatan struktural, sehingga dengan bermacam-macam cara mereka untuk bisa mendapatkan jabatan struktural. Ini kata-kata itu menarik, Bu. Nah, berbagai cara itu menarik. Jadi ini mengurangi hal-hal yang tidak baik. Negatif, nah, betul, seperti itu. Akhirnya seperti. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan yang punya jabatan fungsional bisa beralih menjadi jabatan struktural. Tetap bisa, bisa dengan persyaratan tertentu, misalnya seperti itu. Ada Pak Suko. Yang struktural pun juga bisa beralih menjadi fungsional. Inilah yang kita namakan zigzag diagonal. Nah, peralihan-peralihan seperti ini yang bisa kita akomodir, sehingga seorang ASN itu bisa bekerja dengan tenang, karena mereka tidak hiruk pikuk dengan yang namanya mengejar yang di jabatan struktural itu. Saya harus jadi ini. Iya, kan ada daftar urutan kepegawaian, kan menunggu temennya, mohon maaf nih, kapan koncoku pensiun? Itu yang baik. Yang agak kan kaloro koncoku bahaya kan. Nah, saya kira enggak itu. Dengan peluang-peluang jabatan fungsional, maka dia bisa fokus di situ. Nah, kalau foto dia ada peluang dan dia ingin, itu kan karena bisa beralih. Karena kebebasan dia dan boleh memilih ikut kompetisi di situ. Boleh enggak apa-apa. Apalagi sekarang setiap kali kita mau menata jabatan, misalnya dari jabatan yang lebih rendah ke jabatan yang lebih tinggi ya, misalnya dari jabatan administrator ke jabatan pimpinan tinggi pratama misalnya, itu kita kan harus melalui shelter, seleksi terbuka. Nah, dan seleksi terbuka nanti yang menilai ada tim panselnya, panitia seleksinya dan ada. Independen sehingga lebih terbuka kan. Nah, seperti itu kita. Nah, ini yang lebih transparan ya, seperti itu. Nah, jabatan fungsional bisa beralih. Nah, misalnya dia sudah menduduki di jabatan fungsional tersebut minimal 2 tahun dengan kepangkatan ini bisa. Kalau ini Bu ya, kalau berarti dengan sistem yang terbuka, sistem semacam ini, orang tuh mau berkarir dimanapun bisa. Bisa, karena namanya seleksinya terbuka. Kan jadi seperti itu. Saya tiba-tiba dengan pangkat ini, saya boleh dong pengen jadi sekda dengan terbuka semacam ini, boleh juga ya? Loh, sekda sekarang kalau di provinsi jabatan pimpinan tinggi madya kan ada persyaratannya. Ada persyaratannya, misalnya dia pangkatnya harus minimal 4C misalnya dan dia sudah meniti di jabatan pimpinan tinggi pratama beralih 2 kali. 2 kali dalam jabatan pimpinan tinggi pratama dari 2B 2A kan minimal 2A kan seperti itu. Nah, terus habis itu usia, ada persyaratan usianya juga karena ini seleksi terbuka. Usia maksimal dia 58 seperti itu. Ada persyaratan, senyampang persyaratan itu bisa dipenuhi ya, kenapa tidak? Bisa saja. Jadi antar kabupaten, antar itu juga mereka sudah memberikan opsi semacam itu salah satu bentuk dari profesionalisme ASN, sistem merit lah. Kita kan harus bisa menerapkan sistem merit kan. Nah, profesionalisme kan dikedepankan.
seperti itu. Jadi kan kalau dulu kan harus nunggu satu titik, terus kompetisinya kan mengerucut satu. Sepanjang persyaratan itu bisa dipenuhi oleh yang bersangkutan. Wah iya, kalau itu wajib lah. Itu. Karena itu kan pasti ada aturan mainnya loh. Nggak mungkin namanya main sepak bola nggak ada wasitnya kan. Iya. Pasti ada aturan mainnya. Karena itu kan pasti ada aturan mainnya loh. Nggak mungkin namanya main sepak bola nggak ada wasitnya kan. Pasti ada aturan mainnya. Pelanggarannya apa, terus hasilnya yang dilakukan seperti apa. Nah, saya sungguh tertarik dengan pikiran Bu Yuyun yang mencoba untuk menginisiasi tentang sekolah perubahan, istilahnya saja. Tapi sebenarnya ini adalah apa yang kita sebut dengan problem gap generation, dan itu dialami bukan hanya ASN, dan itu juga dialami bukan hanya di Indonesia, hampir seluruh dunia. Benturan-benturan kaum milenial dan kaum tua yang katanya disebut kolonial itu terjadi. Ada sebuah film Bu Yun saya sering nonton berkali-kali, The Intern, dari Robert De Niro nggak salah, bintang lawas. Tapi disitulah pertemuan antara senior yang kemudian dia berani meluruhkan jabatannya, mau belajar teknologi pada anak muda. Nah, si anak muda, dia tidak peduli temannya, dia hanya berkuku teknologi. Tapi dia gagal, dia belajar dari ini. Nah, sekolah perubahan itu seperti itu ya, pertemuan antara generasi, katakanlah senior dan junior dengan kemampuan yang setara di bidang masing-masing. Iya, gitu jadi kita sedikit demi sedikit kita harus menghilangkan gap ini, Pak. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang kita maksud untuk mempertemukan itu. Nah, sebenarnya kita ya caranya nanti itu, Pak, sekolah perubahan ini tidak hanya terus langsung duduk manis seperti itu ya. Seperti Pak Suko ini bisa dengan menggunakan learning, nah seperti gitu itu. Ya. Jadi nanti ini akan kita pertemukan. Kita nanti ada istilah mentor ya. Nah, seperti itu. Nah, ini. Saya mau jadi mentornya, Bu. Nah, boleh Pak. Nanti jamu mente. Tapi gini, Bu, saya kan mempelajari tentang undang-undang ini salah satu di mana tuntutan teknologi itu yang melahirkan undang-undang keterbukaan informasi publik. Di desa misalnya itu kan kebanyakan ya tidak semuanya, tapi kebanyakan kan belum melek digital secara sungguh-sungguh. Nah, kalau aturannya itu kan anggaran misalnya APBDes, anggaran pembangunan desa atau anggaran pembangunan kelurahan, kalau di kelurahan itu kan harus diumumkan secara resmi secara di sini. Nah, kadang-kadang kan yang tua kan belum mau, waduh itu rahasia negara, misalnya pertempuran semacam itu. Nah, salah satunya apa ya? Ini sebenarnya menurut saya menjadi cara itu. Jadi karena kebijakannya kan ya SPBI tadi, Bu ya. Iya. Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ada lelang terbuka di dalam bukan karena ini bukan lelang jabatan, tapi misalnya tender dan sebagainya. Pengadaan barang dan jasa. Sehingga orang itu semua ikut mengawasi, dan inilah sebetulnya pemerintahan yang bersih adalah ketika masyarakat itu bisa lebih transparan dan bisa lebih terlibat gitu loh. Jadi, dalam pemerintahan ini, tapi dengan tataran-tataran tertentu ya. Tapi nggak, Bu, masih ada nggak pikiran-pikiran yang curiga pada ASN, masih ada nggak ya, Pak? Loh, pasti ada. Nah, makanya itu untuk mengurangi pikiran-pikiran pandangan yang negatif ini ya kita harus bisa lebih membuka diri kan seperti itu, dan kita juga harus lebih mengedepankan kinerja kita. Ini loh sekarang ASN kita sudah beda dengan yang dulu. Kita juga sudah semuanya dalam memberikan pelayanan dengan adanya kecepatan dan ketepatan, karena kita sudah lebih terbuka seperti itu, dan aturan mainnya sudah kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, memberikan keyakinan inilah yang penting, Pak. Keyakinan kepada masyarakat bahwa kita ini memang ya bisa lebih baik dari yang dulu seperti itu. Kemauan dan keyakinan. Ya, pemirsa, saya bisa bayangkan ketika pasca reformasi ditunjang dengan perubahan teknologi ini, tekanan-tekanan terhadap ASN cukup tinggi juga. Tapi kehadiran sekolah perubahan ini adalah sebuah jawaban di mana masing-masing belajar, disadari atau tidak bahwa sering seusia saya misalnya yang tadi kelompok besar tadi kan mengalami
apa ya, gegar teknologi, gegar budaya teknologi, mau tidak mau kita belajar. Tapi tidak berarti bahwa yang senior itu nggak bisa apa-apa. Pengalaman ngelola manajemen program itu cukup bagus, karena itu memang di sinilah kita sama-sama belajar. Yang muda juga harus apa ya, mau sinau pada yang senior juga akan mengakomodasi dari pikiran-pikiran muda. Nah, bentuk sekolahnya nanti apa tatap mukanya atau gimana rencananya, Bu? Ya, ini nanti yang akan kita pikirkan ya Pak ya, akan kita gagas bagaimana ini bisa semenarik mungkin. Makanya mungkin akan kita kemas ya seperti yang saya sampaikan tadi Pak. Tidak lagi tatap muka yang ini, tapi kita lebih komunikatif ya nanti bagaimana ya, visualisasi dan bisa juga dengan mereka bisa belajar langsung untuk training tadi ya. Jadi misalnya kita beri berapa bulan sebelum mereka diangkat seperti itu. Oke, pemirsa, jadi akan ada banyak perubahan di dalam tatanan pengelolaan ASN di Jawa Timur. Sekolah perubahan adalah salah satu caranya. Kita berharap dengan apa yang diinisiasi dari teman-teman BKD di bawah pimpinan Ibu Indah Wahyuni ini, ASN Jawa Timur makin berdaya, makin profesional, makin bisa diandalkan untuk menyelenggarakan pembangunan. Mbak Yun, sebelum mengakhiri ini mungkin ada yang disampaikan buat teman-teman ASN atau masyarakat, kira-kira apa yang diharapkan dan gagasan semuanya ini, Bu? Iya, saya jadi kami ingin menyampaikan kepada para ASN yang ada di rumah, tetaplah semangat untuk menggali atau membuat inovasi-inovasi yang baru, sehingga kita di dalam bekerja juga bisa terlihat kemampuan kita sama dengan ya pegawai di tempat yang lain. Karena apa, yang Pemprov Jawa Timur ini adalah sebuah provinsi yang besar dan juga SDM-nya pasti selalu akan diunggulkan. Nah, harus tetap berani untuk belajar dan berani untuk menghadapi adanya perubahan, sehingga kita nanti bisa menjadi lebih maju dan bisa menerima adanya kemajuan-kemajuan yang ada, sehingga kita tidak terjebak dengan hal-hal yang yang tidak terlalu diinginkan ya Pak ya, seperti itu. Terima kasih Mbak Yun. Tetap semangat. Semangat itu menjadi penting. Ya, saya akan mereview kembali teman-teman dimanapun para ASN, khususnya baik yang senior atau junior. Perubahan telah datang. Perubahan itu tidak perlu ditunggu-tunggu atau ditunggu di tempat lain. Andalah perubahan itu. Anda adalah agen of change, agen perubahan yang berubah diri untuk melayani sesuai dengan perkembangan zaman. Semoga dengan gagasan terhadap perubahan ini, ASN Jawa Timur yang terkenal hebat terus menjadi hebat dan bersama-sama melayani masyarakat. Matur nuwun Mbak Yun. Matur nuwun. Kapan kita ngobrol soal sekolah perubahan. Saya Sukawidodo, mohon maaf kalau ada kurangnya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.